Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, yaitu Dea Wardana. Kali ini saya akan membahas tentang PSAK 105, yaitu tentang akuntansi mudharabah. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian dari mudharabah, yang kedua, jenis-jenis mudharabah, yang ketiga, landas hukumnya, yang keempat, rukun dan syarat mudharabah, yang kelima, berakhirnya akad mudharabah, yang keenam, ketentuan mudharabah. Yang pertama itu, jadi apakah itu mudharabah? Mudharabah secara teknisi Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lalu menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik modal atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua adalah pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lalu apa saja sih jenis-jenis akuntansi mudharabah? Yang pertama adalah akuntansi mudharabah muqayyadah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan batasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Batasan-batasan tersebut bisa berupa seperti tidak mencampurkan dana yang dimiliki pemilik dana dengan dana lain, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa menjamin atau jaminan. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Lalu yang kedua, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya batasan dana oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasinya. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Dalam perbankan syariah, kontrak mudharabah mutlaqah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Sedangkan pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Mudharabah mutlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat. Yang selanjutnya, mudharabah mustahqaqah adalah bentuk kerjasama di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad
yang disepakati oleh akad mudharabah dengan 100% modal dari pemilik dana. Setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menambahkan modal dalam usaha tersebut. Kemudian akad disebut mudharabah musyarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Lalu landasan hukum yang ada di akad mudharabah. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Mujamil ayat 20 dan Al-Quran Al-Jumuh ayat 10. Sedangkan di hadis ada hadis riwayat Tabrani dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 Kitab Tijarah. Dan yang ketiga ada ijma. Selanjutnya rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha atau pelaksana usaha. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyertakan kerjaannya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirincikan berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, manage skill, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Di sisi kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Dan yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Selanjutnya, berakhirnya akad mudharabah. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal berikut. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus bertindak baik dan hati-hati. Yang kelima, modal tidak ada. Untuk ketentuan mudharabah, yang pertama disalurkan dari sahibul mal pada pihak lain untuk melakukan usaha yang produktif, contohnya sahibul mal lembaga keuangan syariah atau LKS. LKS akan membiayai 100% kebutuhan bisnis, kemudian pengelola atau mudharib akan mengelola bisnis tersebut dari pembiayaan tersebut. Selanjutnya, ketentuan tentang jangka waktu. Cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan dalam mudharabah harus ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak dengan jelas transparan. Yang ketiga, LKS tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan atau mengelola keuangan pihak mudharib, tetapi bisa melakukan pengawasan terhadapnya.
Ketentuan tentang modal dan keuntungan mudharabah harus memenuhi semua rukun mudharabah. Selanjutnya, LKS menanggung semua kerugian dalam aktivitas mudharabah kecuali bentuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian, kesengajaan atau prestasi dari mudharib. Dari sebab tersebut, maka mudharib akan menanggung semua biaya operasional usahanya. Yang selanjutnya, pembiayaan mudharib tidak memerlukan jaminan, tetapi jaminan ini bisa akan dicegah mudharib tidak prestasi. Selanjutnya, prosedur dalam pembiayaan, kriteria pihak yang terlibat dan sebagainya telah diatur oleh LKS sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku. Jika LKS tidak melanjutkan kewajibannya sesuai dalam kontrak, maka mudharib bisa meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkannya. Nah, begitulah penjelasan tentang akuntansi mudharabah. Bagi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.